racun. Bener tuh madu dan racun aja. Bener. Bisa pas. Jadi Ketemu. jangan mau terjebak disandingkan bahwa mereka itu sejajar dengan ulama. Kami pecinta ulama dan habaib. Bukan. Ulama itu bukan habaib. Habaib bukan ulama. Itu sama saja narasinya. Kami pecinta madu dan racun atau madu dan arak. Ya nggak bisa disandarkan. Wah, Begitu hari loh. ini saya dapat ilmu madu dan racun. Bener, hari ini dapat ilmu. Ya lucu-lucu aja sebenarnya. Saya itu kalau dengar narasi mereka, obrolan mereka, kadang kalau saya nggak ada di koma teman-teman protesis atau mukimat ini kan saya suka gerilya, atau saya lagi sibuk dengan aktivitas saya. Itu saya kalau lagi nontonin mereka ngobrol itu ketawanya ini kayak nonton, karena Sri Mulat itu udah nggak ada kan. Sri Mulat sudah nggak ada toh. Itu seperti Sri Mulat masa kini gitu loh. Lucu. Iya, bener. Karakternya itu apa ya? Berubah-ubah kayak bunglon. Si A hari ini melakonkan misalnya bagong ya toh, besok jadi babi, besok aja jadi monyet kan, gitu berubah-berubah toh, sesuai dengan apa ya, skrip atau naskah. Ya balik lagi gitu. Kalau manusia yang nggak punya pendirian itu kan seperti itu, berubah-ubah, tidak punya acuan atau tidak punya tujuan hidup, yang disuruh nganan, disuruh ngiri ngiri, kayak kerbau dicocok hidungnya itu. Ayo ditarik ke kanan dia ngikut ke kanan, ditarik ke kiri dia ngikut ke kiri. Kalau ndak tahu kerbau dicocok hidungnya, kamu pergi ke desa-desa di mana banyak peternak-peternak itu yang masih menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Ya, kalau kamu tidak tahu karena kamu orang kota, pergi ke desa-desa, atau enggak kamu searching, sekarang itu sudah zaman canggih. Coba kerbau cocok hidungnya, bagaimana perlakuan si sang pemilik memperlakukan si kerbau yang dicocok hidungnya itu. Suruh nganan, suruh ngiri ngiri. Itu fakta. Apakah Anda mau disebut atau mau disamakan seperti kerbau-kerbau yang dicocok hidungnya ini? Disuruh caci maki sama ababnya, ikut mukimat gila, imat begitu doang. Kalian itu nggak maju-maju. Kasihan anak keturunannya. Masa punya bapak tolol, masa punya ibu bodoh, anakmu mau jadi idiot. Iya bener dong. Bener lagi. Terus. Yo, sekarang kalau seorang bapak dan ibu, kita nih sudah jadi orang tua, kayak saya hostnya tabir kepalsuan, Mr. Baron, Muhammad, Yai Nusantara, Ami Garempong, Bang Mahfud, Kang Dipa, semua dan yang taping-taping ini, saya meyakini mayoritas sudah menjadi orang tua yang memiliki keturunan atau keponakan. Nah, kita ini yang menjadi suri tauladan, tingkah laku mereka itu mencontoh ke kita. Lah kalau Inilah yang bikin orang Sunda bilang bikin hari gedang Balawi. Kita menyampaikan data fakta secara akurat. Maksud saya begini dengan kawan-kawan saya dan saudara saya. Kan setidaknya bahwa Balawi ini tidak bersambung pada Nabi Muhammad itu bukan dibatalkan oleh kami secara perorangan, secara person, tidak. Tapi dibatalkan oleh disiplin ilmunya. Pertama oleh ilmu nasab, oleh ilmu rijalul hadis, asar ulama, oleh ilmu sekarang biologi modern yang disebut dengan tes DNA, kemudian oleh ilmu sekarang asal ulama, ilmu akademis logis, itu semua tertolak. Setidaknya ada 6 disiplin ilmu yang menolak kemustahilan Ba'alawi tersambung kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Keinginan kita, ayo data dengan data lagi, kita adu. Ilmu sekarang sejarah dengan sejarah lagi, ilmu rijalul hadis dengan rijalul hadis lagi, ilmu nasab dengan ilmu nasab lagi. Ayo kita dulu kita ngadu data. Jangan kita menyampaikan data dengan fakta yang terjadi di lapangan, mereka membalas dengan caci maki, dengan fitnah. Kan ini nggak kelas, ini nggak apa ya? Bukan hanya nggak nyambung, nggak level gitu maksudnya. Ya nggak level yang begini buat kita. Kita riset, mereka enggak. Ayolah kita duduk. Beda pendapat boleh dong, tapi berdasarkan keilmuan dengan tata krama. Ayo kita sambil ngopi sambil ngodot lah,
Kita bahas datanya bisa. Ulama dulu kan sudah biasa berbeda pendapat. Ini sahih, ini enggak sahih, tapi tetap bisa bersahabat. Tapi mereka belum apa-apa sudah menolak untuk bersahabat dengan kita. Nah, kan ini repot. Kemudian yang lain dengan kondisi yang begitu terdesak dan super panik, akhirnya mereka mengeluarkan seuntaian kaidah buat para muhibinnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kan ini menjebak. Pertanyaannya, bagaimana kami bisa mencintai seseorang, sekelompok orang yang telah memalsukan sejarah NKRI, memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, menghina para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Tolong ajarkan kami, ajarkan saya bagaimana bisa mencari para pemalsu sejarah ini. Bagaimana caranya? Kan susah. Dan masih banyak yang terhipnotis, mengajarkan dengan perasaan zon. Dalilnya cuma zon. Nah, dalam buku saya di bawah dibahas dengan 4 mazhab, termasuk ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bagaimana itu tentang zon? 4 mazhab itu mengharamkan zon, di mana ada data, ada dalil yang harus dipakai. Bagaimana sih saya bilang, tahunan kita ngaji di pesantren, ya kita kan ngaji pesantren pakai data, betul nggak? Kitab itu data. Pas sekarang ada Balawi, kenapa datanya dibuang terus pakai zon? Aneh ya? Aneh. Jadi ini bukan hanya sekedar fanatik buta. Makanya Imam Jalaluddin Asyuti pernah bilang begini, untuk mengalahkan seorang ilmuwan hanya dibutuhkan satu fakta. Tapi untuk mengalahkan orang dungu, engkau berikan 40 fakta, mereka tetap akan menolak, terbukti sekarang. Karena melihat rokok saudara saya masih ada setengah batang lagi, ya saya akan terus sedikit. Supaya saya biar beliau lebih menikmati tarikannya, kan begitu. Nah, ini yang ini juga saya ingin ini juga hasil riset saya. Ini di bawah adalah ya, bukunya bisa nanti dilihat. Kan selama ini jarang orang membahas nasab berdasarkan keluarga, langsung gen. Saya akan membahas secara keluarga, bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW dengan Balawi ini benar-benar berbeda dan benar-benar tidak tersambung. Kalau keluarga Nabi Muhammad SAW kita ambil sekarang dari Sayyidina Muhammad SAW, ini dari Sayyidina Husain dan Hasan, ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, min Rasulullah SAW, min Sayyidah Fatimah Az-Zahra, min Ali bin Abi Thalib, min Bani Muttalib, min Bani Hasyim, min Bani Adnan, min Bani Ilyas, min Bani Kinanah, min Bani Ismail, min Bani Ibrahim, bin Bani Falih, min Bani Abir, bin Bani Syalih, bin Bani Arfashad, bin Sam, bin Nuh. Ini darah mulia Nabi Muhammad diwariskan dari sana, dari Abir bin Sam bin Nuh. Balawi juga sama, dari Nabi Nuh, hanya beda jalur. Nah, saya bacakan sekarang jalurnya keluarga Balawi ini. Keluarga Balawi itu Balawi min Bani Fatimiyun, bin Bani Himyar, min Bani Lewi, min Bani Syabah, bin Bani Qutbah, bin Bani Main, bin kaum Samud, bin kaum Ad, bin Bani Aus, bin Bani Iram, bin Sam, bin Nuh. Yang ini ke Arab, yang ini ke Yaman. Ketemunya di mana? Di Sam bin Nuh. Karena Iram, karena Abir itu punya anak 3, Falih, Samud, dan Yoktan. Falih turunlah ke bawah sekarang ke Nabi Ibrahim, Samud dan Yoktan ke Yaman, dan mereka beranak pinak dari tahun 2200 sebelum Masehi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang kalau saudara kita Balawi, bukan, jangan disebut sekarang keturunan Yahudi, tapi ada darah Yahudi, yaitu lebih enak lah ya. Ada darah Yahudi, ya betul. Bahkan sangat besar kemungkinan ada darah kaum Ad dan kaum Samud. Dan nggak mungkin Nabi Muhammad punya darah dari kaum Ad dan kaum Samud, karena dijaga oleh Allah. Jadi jangan maksa. Kalau nggak nyambung, ya nggak nyambung aja. Tapi sebetulnya kan nggak apa-apa. Jadi orang Yahudi atau turun Yahudi, tapi yang soleh, yang lurus, yang nusantara, yang beradab kan banyak. Contoh, di Israel itu masjid-masjid rata-rata adalah madhab Syafi'i. Dan ini jarang diekspos. Rata-rata adalah bermadhab Syafi'i. Dan mereka tuh orang Yahudi,
Jadi orang Yahudi, Muslim, bermadzhab Syafi'i dan tetap soleh. Terus kenapa sekarang orang-orang yang turunannya begitu jauh tidak bisa soleh, padahal sama-sama punya darah gen, haplogrupnya G. Jadi haplogrup G itu secara penyebaran yang tadi dibaca itu 1500 tahun sudah terdahulu mereka hadir di Yaman sebelum haplogrup J yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haplogrup itu sudah duluan turunnya. Ini sudah membumi. Nah, dari sini dengan campur haplogrup yang memang mewarisi sifat-sifat inti, sifat-sifat primer dari kakek, ini tidak bisa ditolak. Pasti ada saja yang terbawa karena sifat inti, sifat primer. Kalau anak macan ya anaknya harus macan, anak kucing ya anaknya harus kucing. Kalau Yahudi anak cucunya pasti akan bawa sifat-sifat Yahudi, itu pasti Pak. Orang Sunda, orang Jawa, orang Bali, orang Padang pasti anak cucunya akan bawa sifat-sifat gen primer dari leluhurnya. Seperti itu nggak bisa hilang. Nah, inilah sesuatu yang memang Allah berikan sebagai sebuah hujah yang paling kuat dengan tes DNA. Tapi kan tidak penting kalau buat saya itu tes DNA itu, karena tidak diwajibkan, dan orang masuk surga juga kan nggak ada tesnya harus tes DNA kan gitu. Syaratnya kan syahadat sebetulnya kan ya, bukan tes DNA. Hanya sekali lagi bahwa ini saya jadi termotivasi dengan tesis saudara saya ini untuk membuat sebuah kajian dalam ilmu jalur hadis. Jadi penolakan Ba'alawi ini yang saya buat dalam buku itu semuanya 96 bab. Edisi pertama 40 bab, yang sekarang 13 bab, dan masih ada lagi 2 bab yang sedang disusun. Sebelum saya kemarin ke Banyuwangi ke Bali, saya baru selesai 96 bab. Judulnya ya sopan-sopan asik banget kalau buat saya. Judulnya cuma begini aja judulnya tuh, edisi ketiga. Konspirasi Dajjal dan kesesatan Ba'alawi di Nusantara. Ini karena bab akidah. Saya nggak main-main. Karena kita punya data, fakta, bukti ini, saya bilang datanya. Mereka mengatakan mereka ada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali apa yang tampak oleh mata kita, seperti sholatnya sama seperti sholat kita mazhab Syafi'i, bacanya sama dengan itu, tapi dalamnya tidak. Apa buktinya? Tunggu saja Pak bukunya, nanti akan kita launching. Jadi sudah ke orang Sunda bilang geus kagok basah, geus kagok jibruk, sudah terlanjur basah, masuk aja sekalian. Kenapa? Saya dan kawan-kawan, saudara semua karena apa? Karena ini mencintai NKRI, mencintai Pancasila, mencintai kebinekaan, mencintai kerukunan, mencintai para romo kiai kita. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kenapa kita yang disalahkan? Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Padahal yang dihinanya ada kiai-kiai NU, orang-orang NU. Terakhir, saudara-saudara kita, Alap Mataram, itu sudah mengidentifikasi bahwa jumlah makam palsu itu ada 3.000. Dan saat ini baru 260 yang dibongkar. Dan 100% gak ada mayatnya. Jadi kalau saya curiga, ini kalau udah makamnya apa perlu dibongkar semua gitu? $260, apa itu bukan fakta? Kan ini fakta. Dan masih aja orang masih banyak bawa orang-orang NU, ibu-ibu muslimat ya, jarah ke makam Habib, nganaonan sekurang mah. Kan masih banyak tuh makam para kiai, para ulama kita. Kenapa harus makam Habib? Memangnya jasa mereka buat Indonesia apa coba? Apa? Ngajarkan sholawatan, konser. Pernah ngajarin sekarang Pak Budo?
bab niat, baca kitab, ngalogat, nggak pernah. Cuman keuntungan mereka itu aja satu, cuman lebih ganteng aja. Mohon maaf sampai saat ini saya harus katakan ada kelompok Baklawi saudara kita yang menjadi alim ulama. Sok siapa? Habib mana? Tapi lihat produk-produk Kiai Nusantara betapa banyak, dan kita melupakan jasa mereka. Kenapa? Kenapa harus sekarang sering-sering jarah ke makam Habib, bukan arahnya ke orang tua? Kan Nabi yang bilang al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apakah Nabi pernah bilang al jannatu tahta aqdamil Habib? Pernah bilang begitu? Kagak pernah. Nggak perlu takut ancaman syafaat, gak dapat syafaat, gak dapat macam-macam. Yang jelas itu seorang anak asal nurut, patuh, wes pasti dapat syafaat kanjeng Nabi. Jangan mau dibodohin terus, gerak. Ya, belajar pinter, belajar cerdas. Andai kata masih ada muhibin, saudara kita, tolong para muhibin, saudaraku, jangan jadi muhibin garis keras. Jadilah muhibin garis waras dan garis cerdas. Jangan anggap saya marah. Marah saya mah bukan begini, belum. Ini cuma ngobrol. Ya. Cukuplah segitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah untuk semuanya, dan kita kembalikan kepada moderator. Mangga, mari atur teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dua pemateri sudah kita simak bersama-sama. Tentu satu suasana siang hari ini semakin membuka cakrawala pemikiran kita, membuka kalbu kita, dan membuka pemahaman kita. Dan tentu di sesi atau pemaparan yang ketiga kita bersama-sama, mari kita fokus, dan kami percaya para pemirsa yang ada di rumah dari Sunnah TV juga senantiasa konsen dan lebih fokus untuk mendengarkan